Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat bijaksana dari Allah kita, agar diberikan pencerahan oleh Roh Kudus, dan kita tetap menikmati hikmat yang datangnya dari Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, pada hari ini kami bersyukur dapat diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Firman-Mu, ya Tuhan, adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami, memberikan kami arah supaya tiap langkah kami sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu. Kami sadar, kami tahu bahwa kami memiliki banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Karena itu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, uraian penjelasan dari hamba-Mu yang terbatas, kami sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, supaya kami dapat meniru dan mengikuti semua teladan yang Kristus sudah berikan kepada kami. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami pencerahan, kekuatan, pertolongan, ketika kami melangkah mengikuti kehendak Allah Bapa kami. Mohon kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiran kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, pada hari ini kita kembali mengulas pengertian dan pemahaman yang penting di dalam kehidupan keseharian kita. Topik yang saya kembangkan dan ulas ialah bagaimana kita itu memiliki karakter yang saleh seperti karakter Kristus. Karakter yang saleh seperti karakter Kristus. Tentulah kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri, karena kita sadar punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Dasar firman-Nya tentu dari Efesus pasal 4, ayat 17-32. Tetapi yang menjadi sentralnya di ayat 30. Dituliskan demikian firman Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Atau terjemahan lain, dan janganlah kamu membuat sedih Roh Kudus yang dari Allah, yang telah menetapkan kamu menjelang hari penebusan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kita bisa mengerti dan memahami konteks ini adalah untuk jemaat di Efesus. Gereja Tuhan yang tentu berada di dalam konteks pergumulan perjuangan menjalankan imannya. Bagaimana orang-orang Kristen di Efesus sungguh-sungguh menyadari statusnya sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, yang telah menerima keselamatan dan mendapatkan penyertaan Tuhan berdasarkan penetapan Tuhan di dalam kekekalan, berdasarkan pada kasih yang Tuhan nyatakan di dalam Kristus. Tentu perlu adanya suatu pembuktian, pernyataan bahwa kita umat Tuhan di bumi ini. Kalau kita melihat dan memperhatikan di dalam konteks pengajaran yang ada di dalam surat Efesus ini, lebih menekankan kepada umat Tuhan yang berpusatkan pada Kristus. Kristus yang utama dan yang terutama di dalam seluruh aspek pengetahuan, di dalam seluruh aspek iman, di dalam seluruh aspek karakter. Nah, bagian yang kita akan pelajari pada bagian surat Efesus pasal 4 ini, ayat 17-32, ialah berkaitan dengan karakter yang saleh, di mana kita meniru, mengikuti apa yang sudah diberikan oleh Kristus, di mana Dia menjadi teladan dalam hidup kita. Apa pentingnya dan perlunya kita menjelaskan ini dengan Roh Kudus yang sudah dinyatakan dari sejak awal surat ini dituliskan, sampai dengan pembentukan kita sebagai seorang yang mengikuti Kristus, ada di dalam Kristus, hidup memiliki karakter seperti Kristus. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa seluruh pengajaran, seluruh pengertian, seluruh apa yang dinyatakan di dalam surat ini berasal terinspirasi dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang memberikan firman ini kepada Paulus untuk bisa menuliskan ini, memberikan tuntunan pengertian pengajaran terhadap gereja. Roh Kuduslah yang memberikan setiap orang percaya untuk mendapatkan pencerahan, agar apa yang dibaca, dimengerti, lalu dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh yang
memberikan kepada tiap-tiap orang pilihan kelahiran baru. Karena dengan kelahiran baru mendapatkan pengertian bahwa tiap-tiap kita itu menikmati, mengalami hidup yang dibaharui. Kelahiran baru oleh Roh Kudus itu berpusatkan pada Kristus. Jadi Roh Kudus sungguh-sungguh memberikan kepada kita aktualisasi dari anugerah Allah yang dikerjakan oleh Kristus untuk menebus kita, sehingga kita disatukan, diimputasikan menjadi orang-orang yang ada di dalam Kristus, sekaligus saat yang sama, kita pun diadopsi, dijadikan anak-anak Allah. Itu seluruhnya karya Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Lama, terlebih khusus di dalam kisah penciptaan, Roh Kudus yang menciptakan bersama Bapa dan Anak segala sesuatu. Roh Kudus yang memberi hidup dan kehidupan, yang menyatakan pemeliharaannya atas seluruh ciptaan. Demikian juga ketika berbicara tentang penciptaan baru di dalam diri orang-orang pilihan yang faktanya semua kita orang berdosa sudah mati karena dosa itu. Di dalam Roh Kudus inilah dan melalui Roh Kudus inilah kita diberikan hidup yang baru. Kita mendapatkan hidup yang baru, hidup yang benar-benar berbeda dari hidup yang sebelumnya. Nah, ini adalah bagian penting dari karya Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus mengerjakan itu, tentu dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 14, 15, 16, bagaimana Roh Kudus menuntun, mengarahkan kita, membimbing kita, agar kita insaf akan dosa, agar kita dituntun dalam seluruh kebenaran, agar kita menyadari penghakiman, dan kita secara progresif mendapatkan suatu perubahan di dalam hidup kita. Tentu kita tahu bahwa kita akan menikmati paling tidak 3 hal yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pengetahuan kita yang benar itu bertambah. Bertambah seiring kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Di mana kita mendapatkan aktualisasi anugerah Allah untuk kita. Sehingga apapun yang mungkin bisa kita temukan di dalam alam semesta, di dalam sejarah hidup kita, di dalam hati nurani kita, Roh Kudus memberikan pencerahan. Sehingga orang-orang tertentu memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerti kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran Allah itu yang ditanamkan di alam semesta, dalam sejarah, dalam hidup kita. Lalu kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Roh Kuduslah yang memberi pencerahan itu. Ketika para ahli, para pakar, orang-orang yang hebat di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan mendapatkan kebenaran, Roh Kuduslah yang memberi pencerahan. Karena mereka yang mendapatkan itu, mendapatkannya berdasarkan pada apa yang Tuhan anugerahkan secara umum. Tetapi bagian yang lain, di mana kita mendapatkan pengertian pengetahuan akan Allah yang benar, kita dapat mengenalnya, itu pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, dengan firman Tuhan yang dituliskan. Kita membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bertambah-tambahlah pengenalan kita dan pengetahuan kita akan kebenaran, akan apa yang dinyatakan dalam Alkitab, Wahyu khusus ini, sehingga pengenalan kita akan Allah semakin jelas, semakin tepat, semakin penuh, karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi secara umum Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita, sehingga kita mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, mendapatkan berbagai pengertian untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita sudah nikmati sampai hari ini. Dan Roh Kudus juga yang memberikan kepada kita firman itu, dan firman itu menjadikan kita mengenal Allah kita, sehingga kita memiliki kebenaran-kebenaran Allah, baik dalam pengetahuan maupun di dalam iman kita. Keutuhan seluruhnya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini bagian yang pertama. Dan keseluruhan kebenaran-kebenaran dinyatakan berpusatkan kepada Kristus. Roh Kudus akan menuntun kita, mengarahkan kita memuliakan Kristus. Karena Kristus adalah sang kebenaran, dan Kristuslah logos, firman yang tidak tertulis di dalam alam, firman yang dituliskan di dalam Alkitab, dan dia adalah firman itu sendiri. Roh Kuduslah yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita betul-betul memiliki iman yang berdasarkan, bersumberkan, mengarahkan diri kepada Kristus. Kristuslah sumber pengetahuan kita. Kristuslah sumber iman kita. Dan setelah kita mendapatkan keutuhan itu, barulah kita mengerti dan memahami. Buahnya apa? Buahnya adalah karakter. Karakter yang saleh. Karakter yang saleh ini tentulah karakter yang terus-menerus diproses, dibaharui. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-24,
Efesus pasal 4, ayat 23 dan 24, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada pembenaran dalam hidup kita, dikerjakan oleh Kristus sehingga kita diterima oleh Bapa, lalu kita diadopsi menjadi anak Allah. Tetapi saat yang sama ada proses pengudusan yang dimulai, di mana kita mulai melakukan suatu pengudusan secara aktif. Jadi obedience yang aktif. Dan saat yang sama kita juga punya obedience yang pasif. Obedience yang aktif berarti kita dengan sengaja. Sengaja melakukan apa? Sengaja tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sengaja tidak hidup di dalam kebodohan. Sengaja tidak memiliki afeksi atau perasaan yang keliru. Sengaja untuk tidak mengeluarkan perkataan kotor. Sengaja untuk tidak melakukan hal-hal yang cemar, yang jahat, yang menimbulkan kegeraman, kemarahan. Sengaja. Itu namanya obedience aktif. Tapi sekaligus juga kita dimampukan oleh Roh Kudus memiliki obedience pasif. Artinya apa? Kita tidak mungkin kerjakan itu dengan kekuatan sendiri. Kita selalu memohon belas kasihan Allah, memohon damai sejahtera di dalam Kristus, dan tentu kuasa, kekuatan, dan otoritas dari Roh Kudus agar kita memiliki yang namanya obedience aktif. Jadi obedience aktif itu kita dengan sengaja bergaul dengan orang lain dengan kasih Kristus, dengan sengaja. Jadi tidak ada yang namanya tunggu doa dulu nanti saja, tidak bisa. Karena kita yang harus aktif mengikuti, meniru teladan Kristus. Tapi saat yang sama kita juga pasif. Pasifnya apa? Karena kita minta belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya mari kita mengerjakan ini. Bertambah-tambahlah pengetahuan kita akan benar, semakin hiduplah kita di dalam Kristus, semakin nyatalah karakter kita diperbaiki. Karakter itu berkaitan dengan apa? Dengan sikap hati. Sikap hati kalau kita punya perbendaharaan kata, perbendaharaan pengalaman, perbendaharaan pengetahuan, perbendaharaan relasi, kalau itu tidak benar, tidak adil, tidak suci, tidak baik, maka sikap hati kita terwujud dalam perilaku yang buruk. Karena itu kita perlu terus-menerus mengisi hati kita dengan kebenaran. Perlu terus-menerus mengisi pikiran kita dengan kebenaran. Karena kebenaran memerdekakan kita. Andai kata kita tidak tahu sebuah peraturan, suatu peraturan, entah peraturan di dalam dunia ekonomi, dunia politik, dunia sosial, atau ketentuan-ketentuan yang lain, kita tidak tahu sama sekali, kita tidak pernah diberitahu, tentu sulit kita mengatakan saya melakukan ini dan itu karena tidak ada ukurannya, tidak ada ketentuannya. Tetapi Tuhan dengan otoritasnya memberikan pewahyuan umum dan sekaligus pewahyuan khusus untuk orang-orang tertentu memberikan penjelasan, lalu dibuatlah peraturan-peraturan itu, dibuatlah ketentuan-ketentuan itu untuk mengatur kita agar hidup kita baik, agar kita memiliki suatu sikap yang baik, yang suci, yang adil. Lalu kita lakukan. Waktu kita melakukan kebaikan-kebaikan, tidak melanggar peraturan lalu lintas, tidak melakukan korupsi, tidak menghina orang lain, tidak melecehkan sesama, saling mengampuni, saling memaafkan, saling memberi diri untuk melayani. Bagaimana bisa kita melakukan itu? Hanya mungkin kalau Roh Kudus yang menjadi tuntunan untuk kita mengikuti Kristus. Kalau kita lihat Kristus yang memiliki obedience aktif, dari dia inkarnasi, di dalam kehidupannya setiap hari, dari umur dia dilahirkan, bahkan dari mulai dalam kandungan sampai kematiannya. Obedience aktif. Bagaimana dia taat secara aktif. Dan ditunjukkan kepada orang lain. Jadi bukan sesuatu yang disembunyikan, tapi ditunjukkan kepada orang lain. Bagaimana ia menghormati orang tuanya, walaupun itu bukan orang tua secara spiritual, bagaimana ia menunjukkan ketaatannya kepada pemerintah yang ada, bagaimana ia mengasihi murid-muridnya, membimbing, memberi contoh, sampai ia obedience aktif, rela mati di atas kayu salib. Pada saat yang sama, kita tahu Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana dia selalu mulai dengan doa, selalu membaca firman, selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Dia pasif di dalam obedience, sekaligus dia aktif. Nah, contoh karakter seperti inilah yang menjadi contoh untuk kita. Itu sebabnya di dalam ayat 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kuduslah yang membuat kita seperti itu. Jadi adalah aneh, adalah tidak bisa diterima kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak punya Roh Kudus.
Kalau dia tidak punya Roh Kudus atau dia tidak memiliki hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kemungkinan besar dia bukan orang percaya. Jadi kita hati-hati dalam hal ini. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita harus saling bergandengan tangan untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan anugerah secara khusus dan dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi kan kalau kita melihat orang lain atau memperhatikan orang lain, seolah-olah orang itu tidak mengalami perkembangan pertumbuhan. Kalau orang itu tidak mengalami perkembangan pertumbuhan di dalam karakter, hanya dua caranya mengujinya. Yang pertama, berapa banyak pengetahuan yang benar yang sudah ditanamkan di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Kalau itu tidak ada, tidak pernah baca berbagai ilmu pengetahuan yang baik benar, belajar filsafat, belajar ekonomi, belajar politik, belajar sosial, belajar budaya, dari buku-buku teks yang sudah teruji, komprehensif, tidak pernah baca Alkitab dengan utuh dan berkelanjutan, tidak bisa memahami itu secara utuh, maka kecenderungan untuk tidak berkarakter yang benar itu terjadi. Itu terjadi. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, harus dikatakan, harus diucapkan. Karena apa? Karena perbendaharaan katanya, perbendaharaan sikapnya kosong. Kosong. Bukan kebenaran. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang berasal dari berita-berita atau cerita-cerita atau kisah-kisah yang tidak benar, yang tidak taat. Yang kedua, pengujiannya adalah di dalam Kristus enggak dia hidupnya. Tuhan katakan, kamu tidak akan pernah berbuat apa-apa di luar aku. Yohanes 15 ayat 5. Hanya di dalam Kristus. Bagaimana ngertinya di dalam Kristus? Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita dapat memiliki karakter yang saleh, mengikuti teladan Kristus, karena dua hal itu bisa terjadi. Kalau tidak ada dua itu, jangan berharap kita bisa apa? Bisa dikatakan di sini kepahitan itu dibuang, kegeraman itu disingkirkan, kemarahan itu ditiadakan, pertikaian itu diselesaikan, fitnah itu ditolak, dan semua hal-hal buruk itu tidak terjadi dalam kita. Nggak mungkin kita itu bisa lakukan. Ada orang yang berpendapat gini, mulutmu tuh harimaumu, gitu ya. Atau kata-kata sekarang, jemarimu itu bisa merusak. Kenapa? Karena apa yang dikeluarkan dari mulut kita, apa yang kita ketik di dalam chat-chat kita, baik di media sosial dan sebagainya, ternyata di dalamnya adalah menimbulkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Kenapa bisa begitu? Karena perbendaharaannya kosong. Perbendaharaannya hal-hal yang hina, yang rendah, yang remeh, yang duniawi. Nah, kalau perbendaharaan hati kita itu dipenuhi dengan firman, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan firman Tuhan. Anggaplah kita ini anak-anak muda. Anggaplah kita punya semangat muda. Walaupun usia bertambah, tapi semangat harus muda. Jadi kita mengisi. Orang yang cinta Tuhan selalu haus akan kebenaran. Orang yang suka akan kebenaran akan selalu didorong, dimampukan berkarakter yang saleh. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita mengimitasi Kristus. Bagaimana kita hidup seperti Kristus. Apakah Kristus tidak belajar? Tentu belajar. Kalau kita baca secara teliti, semua ayat di dalam 4 Injil, kita mengetahui dengan jelas bahwa sejak Yesus masih anak-anak, bahkan sejak Yesus sudah dilahirkan, sampai dia umur 30, dia selalu belajar, belajar, belajar. Belajar secara informal di rumahnya, belajar secara formal di sinagog. Dia belajar yang benar-benar belajar. Jadi kalau kita tidak pernah baca buku, ya kalau sekarang e-book gitu ya, tidak pernah baca jurnal, kalau sekarang artikel-artikel, tidak pernah baca berbagai ilmu pengetahuan yang tersedia, tidak pernah baca Alkitab, mimpi kalau kita mengatakan saya mau berkarakter yang benar, ikut Tuhan Yesus, itu impossible, sangat tidak mungkin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita tingkatkan pertama pengetahuan kita. Mari kita tingkatkan. Kita tingkatkan, apalagi sekarang kan sudah pakai ada audio video, ada berbagai media sosial yang tidak perlu lagi baca, tapi ada orang-orang tertentu ya yang memberikan pencerahan pengetahuan, pencerahan pengertian. Kita dengar, itu bukan merasuk ya, memasuki atau terinputasi di dalam pikiran kita. Lalu itu membuat kita punya kepekaan. Oh iya, ini nggak benar. Memfitnah itu nggak benar. Ini kan bohong. Kenapa bohong? Saya sudah pernah baca, ini informasinya, ini data objektifnya, ini komprehensif. Maka berita ini bohong, saya tidak mau fitnah orang lain. Oh, orang ini begitu tidak suka dengan saya, atau begitu marah-marah. Lalu kita dapatkan pengajaran dari Alkitab. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Oh iya, saya diingatkan. Jadi Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita di dalam hati kita. Sehingga kita memiliki karakter terus, progressive sanctification, obedience aktif, dan obedience pasif di dalam Kristus.
Kiranya kita dengan renungan singkat ini, refleksi yang saya sampaikan ini memberikan kepada kita bagian yang penting, sehingga kita betul-betul menghadirkan shalom di tengah-tengah kehidupan diri kita, keluarga kita, tempat di mana kita bekerja, di gereja kita, dalam hubungan kita dengan masyarakat. Menghadirkan Kristus berarti menghadirkan shalom. Artinya, hidup kita terus mengalami pembaharuan, kita menyadari mana yang benar, mana yang kudus, mana yang baik, mana yang adil, lalu kita secara terus-menerus menjadi model. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara, saya termasuk di dalamnya, sudah menjadi model shalom di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita betul-betul mengimitasi Kristus sebagai model shalom? Yang kedua, bagaimana kita harusnya tidak mendukakan Roh Kudus? Simpelnya, ikuti apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus, yaitu kebenaran Allah dan kebenaran firman. Yang tidak dapat dianggap yang satu lebih penting, yang satu lebih rendah. Tidak. Ini semua berasal dari Allah. Yang berikutnya, mari kita dengan aktif, obedience, taat. Tidak ada yang namanya obedience itu dipaksa. Memangnya Roh Kudus memaksa? Kan enggak. Roh Kudus kan nggak memaksa. Roh Kudus ingin kita mengerjakan itu dengan rela. Obedience aktif itu kerelaan. Emangnya ada yang maksa untuk berkata kotor? Kan enggak. Hati kita, musuh terbesar itu kan Tuhan Yesus katakan musuh terbesar itu disangkal diri, itu karena musuh terbesar itu diri kita. Lalu yang terakhir adalah mari kita terus-menerus menyadari permohonan pertolongan dari Roh Kudus. Dari Bapa, dari Anak. Sehingga kita menjadi orang-orang yang disebut model shalom. Nah, ini menjadi hal penting untuk kita renungkan. Mari kita sekarang bersama-sama berkomitmen di hati. Tuhan, mulai hari ini saya mau menambah-nambah pengetahuanku. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh serius hidup di dalam karakter seperti Kristus. Tuhan, mohon pimpin langkahku tiap hari sesuai dengan kehendak-Mu yang jadi. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Refleksi yang boleh hamba-Mu sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak benar, tidak tepat, tidak baik, Kau tarik dari hati kami. Kau singkirkan dari pikiran kami. Kau jauhkan dari hidup kami. Namun kalau itu adalah benar, baik, dan suci, kiranya Kau tanamkan, Kau kembangkanlah ya Tuhan di dalam hati kami, agar kami betul-betul memiliki karakter yang saleh, seperti karakter Kristus. Ya Roh Kudus, mampukan kami. Tiap-tiap kami. Dan kami memang tidak mungkin jalan sendirian. Jangan biarkan kami mengambil keputusan yang keliru, bersikap yang tidak benar, dan berperilaku yang tidak suci. Mohon belas kasihan-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.